tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hidup oleh roh. Kita tahu kemarin Paulus mengatakan bahwa perjuangan hukum Taurat dan dosa. Hukum Taurat adalah rohani, tetapi dikatakan Paulus, karena hukum Taurat kita mengetahui apa itu dosa. Dan karena ini ya, dikatakan Paulus, akal budi kita itu maunya itu melayani hukum Allah, tetapi daging itu maunya melayani hukum dosa. Jadi dikatakan perjuangan hukum Taurat dan dosa. Karena di sini dikatakan bahwa sebab dalam batinku aku suka hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Dikatakan di Roma 21-22. Jadi manusia itu dikatakan Paulus, akal budinya itu maunya itu melayani hukum Allah, tetapi kedagingannya, dosa yang ada dalam daging tersebut maunya melayani hukum dosa. Nah, di sini Paulus mengajarkan hidup oleh roh. Jadi kelanjutannya di sini dikatakan di ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan tersebut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dikatakan roh. Roh itu yang memerdekakan kita. Karena apa? Kenapa kita mendapatkan roh? Seperti yang kita baca ayat sebelumnya, yang ada dalam Kristus Yesus. Kita mendapatkan roh karena kita berada di dalam Kristus Yesus yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dikatakan di ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi
apa yang tidak bisa kita lakukan, yaitu kita maunya itu akal budi kita melayani hukum Allah, tetapi dosa dalam daging kita itu maunya melayani hukum dosa. Nah, oleh karena manusia tidak bisa memerdekakan dirinya, makanya Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yang dimana dikandung oleh seorang perawan, yang tidak dibuahi pria yang tidak dibuahi sperma, tapi dari Roh Allah sendiri. Karena di sini sebab dikatakan apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Jadi apa yang tidak berdaya dilakukan oleh daging, yaitu mentaati hukum Taurat, telah dilakukan Allah. Dengan cara apa Allah melakukannya? Dengan cara mengirimkan, dikatakan di sini, mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi yang bisa menyelamatkan itu Allah sendiri. Jadi Allah itu mengirimkan anaknya yang dibuahi oleh Roh Kudus dalam daging. Jadi saat Tuhan Yesus menjadi manusia, Tuhan adalah 100% manusia, di mana daging tersebut telah menaklukkan dosa. Dikatakan di sini supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Dikatakan di ayat sebelumnya, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dikatakan di ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi Allah itu sampai mengirimkan anaknya yang tunggal itu dalam bentuk daging. Dikatakan di sini, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Allah itu sampai mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus kita dalam bentuk daging, yaitu dalam bentuk manusia. Jadi karya penebusan inilah yang memerdekakan kita. Karena apa? Karena dikatakan di ayat sebelumnya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Jadi karena kita tidak mungkin dikatakan di sini, karena tak berdaya oleh daging, makanya Allah bertindak